Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang aljabar vektor. Vektor ini diajarkan di kelas 10 pada matematika peminatan. Oke, baiklah. Mari kita lanjutkan. Kita mulai dengan vektor dari dua buah titik. Jadi bila ada dua buah titik, maka dari dua buah titik itu dapat kita buat atau tentukan sebuah vektor. Bagaimana aturannya? Perhatikan di bawah ini. Bila diketahui dua buah titik P, A, B, C, dan Q, D, E, F, maka vektor PQ sama dengan vektor D kurang A, E kurang B, F kurang C. Jadi, tinggal kita kurangkan komponen-komponen Q dikurangi dengan komponen-komponen P yang bersesuaian. Oke, untuk memperjelas, perhatikan contoh di bawah ini. Misal diketahui titik P 1,-1,3 dan Q 2,1,-4, tentukan vektor PQ. Tinggal kita terapkan rumusnya. Vektor PQ sama dengan vektor komponen X-nya 2 dikurang 1, kemudian komponen Y-nya 1 dikurang min 1, 1 dikurang min 1, kemudian komponen Z-nya min 4 dikurang 3. Sehingga vektor PQ sama dengan 2 kurang 1, 1, 1 dikurang min 1 sama dengan 2, kemudian min 4 dikurang 3 sama dengan min 7. Jadi, vektor PQ sama dengan 1, 2, min 7. Oke, bila kalian sudah paham, sekarang coba diamati dan dikerjakan soal latihan berikut. Ini soal ini persis dengan soal yang dicontohkan. Jadi kalau kalian sudah memahami contoh yang saya berikan, maka pasti kalian bisa mengerjakan soal latihannya. Oke, kita lanjut. Sekarang besar vektor. Vektor itu mempunyai panjang atau mempunyai besar. Panjang vektor ini tuh tentu tergantung dengan komponen-komponennya, komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Lebih jelasnya, perhatikan bagaimana cara menentukan besar suatu vektor. Bila vektor V sama dengan A, B, C, maka besar vektor V adalah, jadi besar vektor dilambangkan dengan harga mutlak. Besar vektor V sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Bila vektor V sama dengan 1 min 2, 3, tentukan besar vektor V. Oke, kita jawab. Tinggal kita masukkan rumus seperti ini, ya. Vektor V besarnya sama dengan akar 1 kuadrat, kemudian min 2 kuadrat, kemudian 3 kuadrat. Saya ulang, 1 kuadrat min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1, min 2 kuadrat sama dengan 4, dan 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi akar 1 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan akar 14. Gampang kan? Oke, lanjut. Contoh 2. Ini juga vektor ya, cuma cara menyatakannya lain ya, dengan menggunakan vektor satuan. Bila vektor
W sama dengan 2I tambah 3J dikurang 5K, tentukan besar vektor W. Jadi komponen X-nya 2, komponen Y-nya 3, komponen Z-nya adalah min 5. Sehingga bisa ditentukan besar faktor W sama dengan 2 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan ditambah dengan min 5 dikuadratkan. 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, min 5 kuadrat sama dengan 25. Kita jumlahkan jadi akar 38. Oke, sekarang kalau itu sudah kalian pahami, silahkan perhatikan dan kerjakan soal latihan yang saya berikan. Ini ada dua buah vektor. Vektor V sama dengan 1 min 2 min 1 dan vektor W sama dengan 2I plus J min K. Tentukan panjang vektor V dan panjang vektor W. Oke, bila kalian sudah paham, kalian boleh melanjutkan pada topik berikutnya. Vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya atau besarnya adalah satu satuan. Dirumuskan sebagai berikut. Vektor satuan dari vektor V adalah U. Vektor U sama dengan 1 per panjang vektor V kali vektor V. Biar jelas, perhatikan contoh di bawah ini. Misalkan diketahui vektor V sama dengan 3 min 1, 1. Tentukan vektor satuan dari vektor V. Sesuai dengan rumusnya, kita cari dulu panjang atau besar vektor V. Vektor satuan dari V adalah vektor U sama dengan 1 per panjang vektor V kali vektor V. Panjang vektor V tinggal 3 kuadratkan ditambah min 1 kuadratkan plus 1 kuadratkan kemudian di akar. Ini 3 kuadrat sama dengan 9, min 1 kuadrat sama dengan 1, 1 kuadrat 1, 9 tambah 1 tambah 1 sama dengan 11. Sehingga vektor satuannya adalah 1 per akar 11 kali vektor 3 min 1, 1. Oke, gampang. Berikut kalau sudah paham, kerjakan latihan berikut. Diketahui vektor V sama dengan 0 min 1, 0. Tentukan vektor satuan dari vektor V. Oke, kita lanjut. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Seperti halnya bilangan, vektor juga dapat dijumlahkan maupun dikurangkan. Dengan ketentuan sebagai berikut. Bila diketahui vektor V sama dengan A, B, C, dan vektor V sama dengan D, E, F, maka vektor V ditambah vektor W sama dengan A plus D, B plus E, C plus F. Tinggal A tambah D, B tambah E, C tambah F. Jadi komponen-komponen yang bersesuaian tinggal kita jumlahkan. Begitu pula pengurangan. Hampir sama dengan penjumlahan, tinggal komponen-komponen yang bersesuaian tinggal kita kurangkan. Jadi vektor V dikurangi vektor W sama dengan vektor A kurang D, B kurang E, C kurang F. Oke, contohnya sekarang. Diketahui vektor V sama dengan 7, 1, min 1 dan vektor W sama dengan 0, 1, 2. Tentukan A, vektor V ditambah vektor W dan vektor V dikurang vektor W. Kita jawab bareng-bareng. Vektor V tambah vektor W tinggal 7 tambah 0, kemudian 1 tambah 1, kemudian min 1 tambah min 2. Min 1 tambah 2. 7 tambah 0, 7, 1 tambah 1, 2, min 1 tambah 2 adalah 1, sehingga vektor V tambah vektor W sama dengan 7, 2, 1. Berikutnya, vektor V dikurangi vektor W. Komponen-komponennya yang bersesuaian tinggal kita kurangkan. 7 kurang 0, 1 kurang 1, min 1 kurang min 2. Sehingga didapat vektor 7, 0, 3. Oke, dapat dipahami kan? Mudah? Oke, sekarang kalau sudah dipahami, kerjakan latihan berikut ini ya.
Oke, kita lanjut topik berikutnya, yaitu perkalian vektor. Perkalian vektor ini ada dua macam, yaitu perkalian skalar dan vektor, dan berikutnya adalah perkalian vektor dan vektor. Skalar itu adalah bilangan biasa, ya, seperti 2, 3, 4, dan selanjutnya. Oke, perkalian skalar seperti ini ketentuannya. Bila K adalah skalar dan V adalah vektor, maka D dengan V adalah A, B, C, kemudian KV, K kali vektor V sama dengan KA, KB, KC. Jadi semua komponennya dikalikan dengan A, sehingga K kali vektor V sama dengan KA, KB, KC. Kemudian vektor kali vektor. Bila diketahui vektor V sama dengan A, B, C, dan vektor V sama dengan D, E, F, maka vektor V dot vektor V, ini dibaca dot ya, sama dengan AD ditambah BE ditambah CF. Jadi kita pasang-pasangkan ya, A kali D ditambah B kali E ditambah C kali F. Oke, contohnya ya. Contoh 1. Bila diketahui vektor V sama dengan 7, 1, min 1 dan vektor V sama dengan 0, 1, 2, tentukan A 2 vektor V, B vektor V dot vektor W. Kita jawab 2V sama dengan, perhatikan, 2 kali 7, 2 kali 1, 2 kali min 1. Jadi semua komponennya dikalikan dengan 2, sehingga menjadi 14, 2 min 2. Gampang. Oke, berikutnya vektor V dot vektor W. Komponennya tinggal kita kalikan. Kita pasangkan ya. 7 kali 0. Kemudian 1 kali 1. Min 1 kali 2. Kemudian kita jumlah. 7 kali 0. 7. 0 ditambah 1 kali 1. 1. 1. Kemudian ditambah lagi. Min 1 kali 2. Min 1 kali 2. 7 kali 0. 0. 1 kali 1. 1. Min 1 kali 2. 2. Ini 0, ini 1 ditambah min 2. Hasilnya adalah min 1. Jadi vektor V kali vektor W sama dengan min 1. Oke, lanjut. Contoh 2. Diketahui vektor U sama dengan 1, 1 min 1, vektor V sama dengan 0, 3 min 1, dan vektor W sama dengan 0, min 1, 2. Tentukan A 4 vektor U min 2 vektor V ditambah 3 vektor W. Yang B vektor V dot vektor W kali vektor U. Oke, jawab yang A dulu ya. Kita cari, tentukan vektor 4 vektor U dikurangi 2 vektor V tambah 3 vektor W. Kita cari dulu 4 U-nya. 4 vektor U ini semua dikalikan 4, jadi menjadi 4, 4 min 4. Kemudian 2 vektor V. Komponen vektor V semua dikalikan dengan 2. Ini kali 2, 0. Ini kali 2, 6. Min 1 kali 2, min 2, jadi 0, 6 min 2. Kemudian kita cari 3 vektor W. Di komponen-komponennya ini kita kalikan dengan 3. Ini kali 3 adalah 0. Min 1 kali 3, min 3. 2 kali 3, 6. Oke, bila sudah didapat 4 vektor U, 2 vektor V, dan 3 vektor U, sekarang tinggal kita operasikan, kita jumlah, dan kita kurang. 4 vektor U dikurang 2 vektor V ditambah 3 vektor U, tinggal 4 vektor V, 4, 4 min 4, 4, 4 min 4, kemudian vektor 2V adalah 0, 6 min 2, kemudian 3W adalah 0 min 3, 6. 4 kurang 0 tambah 0, 4. Kemudian 4 kurang 6 min 2 tambah min 3 menjadi min 5. Min 4 dikurang min 2 tambah 6. Min 4 kurang min 2 itu min 2, kemudian tambah 6 menghasilkan 4. Sehingga hasilnya adalah 4 min 5, 4. B.
Vektor V K dot vektor V kali vektor U. Kita tentukan dulu ya. Vektor V dot vektor V. Kita kalikan setiap komponennya yang berpasangan. Tinggal kita kalikan, kemudian kita jumlah masing-masing. Vektor V yang ini, vektor U yang ini, vektor U yang ini, vektor V yang ini, vektor U 1, 1, min 1, vektor V 0, 3, min 1. 1 kalikan 0, 1 kali 0. Kemudian ditambah 1 kali 3, 1 kali 3. Kemudian ditambah lagi min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1. Sehingga menghasilkan, ini hasilnya 0, 1 kali 3. 3 min 1 kali min 1, 1. 0 tambah 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini sudah ketemu hasilnya 4 ya. Vektor V dot vektor V hasilnya adalah 4. Sehingga menjadi 4 kali vektor U. Vektor U-nya 1, 1 min 1 menjadi 4 kali 1, 4. 4 kali 1, 4. 4 kali min 1 min 4. Jadi hasilnya adalah 4, 4, min 4. Oke, sekarang kalau sudah dipahami, tinggal kalian mengerjakan latihannya. Latihan pertama. Seperti ini. Ya. Oh iya, tidak ada latihan kedua. Cuma latihan satu aja ya. Jadi cuma satu latihan. Oke, sekarang. Sudut antara dua vektor. Jadi ya, bila ada dua vektor, maka dapat dicari atau ditentukan berapa besar sudutnya. Seperti apa rumusnya? Bila diketahui vektor V sama dengan A, B, C, dan vektor V sama dengan D, F, maka cos alfa sama dengan vektor V dot vektor V dibagi besar vektor V kali vektor V. Oke, contohnya ya, sekarang. Bila vektor V sama dengan 2I dikurang J ditambah K, dan vektor V sama dengan I tambah 4 tambah 2K, tentukan besar sudut kedua vektor itu. Ini bila dinyatakan seperti pada rumus, maka V ini sama dengan 2, min 1, 1, kemudian W sama dengan 1, 4, 2. Oke, kita jawab. Cos alfa sama dengan vektor V kali vektor W dibagi vektor besar vektor V kali dot vektor kali vektor W. Oke. Ini tinggal kita kalikan ya. 2 kali 1, 2 kali 1 ditambah min 1 kali 4. Min 1 kali 4 ditambah lagi 1 kali 2. 1 kali 2. Kemudian penyebutnya kita cari besar vektor V, yaitu akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Kali besar vektor W. Akar 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Cos alfa sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Coba kita perhatikan penyebutnya. 2 kali 1 ini 2. Kemudian min 1 kali 4 ini adalah min 4. 2 kali min 4 ditambah min 4 min 2. Kemudian ditambah dengan 1 kali 2. 1 kali 2 itu sama dengan 2. Jadi 2 ditambah min 4 ditambah 2 itu menghasilkan 0. Kemudian 0 dibagi akar sekian kali akar sekian, hasilnya adalah 0. Oke, sekarang cos alfa sama dengan 0. Berapakah nilai alfa? Nilai alfa sama dengan 90 derajat. Oke, kita lanjutkan sekarang. Contoh yang kedua. Bila V sama dengan I kurang J tambah K dan vektor W sama dengan I tambah J tambah 2K, tentukan nilai A, cos sudut antara kedua vektor itu, B, sin sudut antara kedua vektor itu, dan C, tan sudut
antara kedua vektor itu. Oke, kita jawab. Di sini kita tidak diminta untuk menentukan sudut, tapi cukup diminta menentukan cos sudut. Juga diminta menentukan sin sudut, juga terakhir tan sudut. Oke, jawab ya. Cos alfa sama dengan vektor V dot. Vektor W dibagi panjang vektor V kali panjang vektor W. Oke, kita kalikan vektor V dot vektor W. 1 kali 1, 1 kali 1 ditambah min 1 kali 1, min 1 kali 1 ditambah 1 kali 2, 1 kali 2. Oke, pembilangnya sekarang besar vektor V. Tinggal 1 kita kuadratkan, ditambah min 1 kita kuadratkan, ditambah 1 kita kuadratkan. Kemudian kali vektor W, besar vektor W 1 kita kuadratkan, 1 kita kuadratkan, 2 kita kuadratkan. Oke, lanjutannya 1 kali 1, 1, min 1 kali 1, min 1, 1 kali 2, 2. Ini ketemu akar 3 untuk panjang vektor V, kemudian panjang vektor W ketemu akar 6. Pembilangnya ketemu 2, penyebutnya ketemu akar 18, sehingga cos alfa sama dengan 2 per akar 18. Ini bisa kita sederhanakan ya. Akar 18 menjadi akar 9 kali akar 2. Akar 9 kali akar 2, kemudian akar 9 sama dengan 3 menjadi 3 akar 2. Sekarang kita rasionalkan, penyebutnya menjadi kalikan akar 2 per akar 2. 2 akar 2, kemudian akar 2 kali akar 2 ini sama dengan 2, sehingga menjadi 2 akar 2, 3 kali 2. 2 dapat dari akar 2 kali akar 2. Menjadi, ini bisa kita coret, menjadi cos alfa sama dengan 1/3 akar 2. Cukup sampai di sini, karena kita tidak minta berapa besar sudut alfa. Kita hanya diminta mencari cos sudut antara kedua vektor. Jadi tidak sampai diminta untuk menentukan besar sudut. Oke, berikutnya sin sudut antara kedua vektor itu. Nah, untuk menentukan sin, kalian harus ingat konsep dasar rumus-rumus perbandingan trigonometri. Cos itu adalah samping dibagi miring. Tadi diperoleh bahwa cos alfa sama dengan 2 per 18. Nah, kita kembali ya. Cos alfa ketemu 2 per akar 18. 2 ini sebagai sisi miring, akar 18 sebagai sisi samping ya. Nah, kita gambar seperti ini. 2 sebagai sisi miring, sisi samping, sedangkan akar 18 sebagai sisi miring. Ini sudut alfa. Kita tentukan dulu panjang sisi depan. Kita tahu bahwa ini adalah sudut siku-siku, sehingga kita bisa menggunakan teorem Pythagoras. Rumus sebagaimana? Oke, didapat panjang sisi depan ini adalah akar. Ini akar 18 kita kuadratkan menjadi 18. Kemudian 2 kita kuadratkan menjadi 4. Ini kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Karena ini bukan sisi miring. Jangan dijumlah, karena bukan sisi miring. Jadi kalau tidak sisi miring maka dikurangi. Saya ulang. 18 didapat dari akar 18 kuadrat. 4 didapat dari 2 kuadrat. Menjadi akar 18. Oke, setelah itu sin alfa itu adalah perbandingan sisi depan dibagi miring. Sisi depan akar 18, sisi miring akar 18. Didapat akar 18 per, ini menjadi 3 akar 2, kalikan akar 2 per akar 2 supaya penyebutnya menjadi rasional. Akar 14 kali akar 2 menjadi akar 28. Ini menjadi 3 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Ya, kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga menjadi akar 28 per 6. Oke, tan alfa. Ini paling gampang ya. Depan dibagi samping. Depannya akar 18, sampingnya adalah 2. Sehingga menjadi akar 18 per 2. Oke, bila sudah paham, perhatikan
soal latihan berikut ini. Jadi ada 2 soal ya. Yang soal pertama ini menentukan besar sudut, tapi kalau yang nomor 2 ini cukup mencari cos, mencari sin, dan mencari tan. Oke, sampai di sini kita sudah belajar bareng-bareng tentang aljabar vektor, mulai dari menentukan vektor dari 2 buah titik, menentukan vektor satuan, panjang vektor, kemudian penjumlahan pengulangan vektor, sampai dengan perkalian vektor, dan terakhir sudut antara 2 vektor. Mudah-mudahan berguna dan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.